Okay, good morning everyone. Welcome back to the second class of GMMUN. Makasih sebelumnya udah datang di kelas kedua. Di kelas kedua ini kita akan bahas tentang position paper. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga buat yang kemarin belum bisa bergabung dan baru bisa bergabung sekarang, selamat datang. Kenalin kembali, nama aku Abdur. Aku akan jadi mentor kalian selama kurang lebih 2-3 minggu ke depan. Nah, ini di kelas kedua, total itu kita ada 4 kelas. Kemarin kita bahas basic-basic MUN. Teman-teman yang kemarin belum bisa gabung bisa cek recorded Zoom-nya, di scroll aja chatnya. Terus juga udah ada materi, modul, dan juga materi-materi buat hari ini juga. Gitu ya. Terus aku juga kirim structure gambar dari PBB atau UN. Nah, itu teman-teman baca. Nanti kalau misalkan udah dibaca, teman-teman boleh kembali lagi fokus ke materi yang sekarang sedang dibahas, yaitu position paper. Nah, position paper ini sesuai namanya, dia itu tulisan ya, yang mana teman-teman harus latihan nulis. Jadi kalau MUN itu nggak cuman ngomong aja, kan kesannya kan MUN kan sidang gitu ya, ngomong aja, tapi nggak gitu. Itu boleh latihan mulai nulis, latihan untuk coba merangkai kata-kata untuk disampaikan nanti dalam bentuk lisan juga. Dan teman-teman yang internetnya mendukung, boleh banget dinyalain kameranya, biar lebih interaktif aja. Aku langsung mulai ya buat share screen-nya. Sebelum aku mulai, ada yang mau ditanya nggak? Mungkin soal tugas, atau mungkin soal materinya juga boleh ditanya aja. Ada yang mau nanya buat kemarin? Kalau nggak ada, oke. Buat teman-teman yang nggak bisa off-cam nggak apa-apa. Kalau misalkan internet tidak mendukung, kalau yang bisa boleh banget dinyalain. Aku langsung mulai ya, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya. Nah, ini dua pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar pertanyaan ini ya, dasar pengenalan materi ya. Pertama, what is a position paper and why do we need to write a position paper? Ini dua pertanyaan yang penting banget, karena kalau misalkan kita nggak bisa untuk menjawab dua ini setelah nanti selesai materi, itu akan susah untuk kita memahami secara keseluruhan. Ya, dalam konteks definisi, position paper tuh sedikit berbeda dengan dokumen di MUN yang sedang berjalan. Jadi kalau position paper itu, dia itu justru dibuat sebelum MUN-nya dimulai, bukan saat MUN-nya sudah atau sedang berlangsung. Ya. Dan kenapa kita harus membuatnya? Karena kita sebagai negara pandangannya beda-beda. Intinya gitu. Tapi buat lebih lanjut, aku coba next slide buat definisinya. Ini definisi tentang position paper yang lebih structured ya. Pertama, ini paper yang dibuat oleh kita sebagai peserta. Kemarin kita udah belajar ya, ada yang jadi delegate, ada yang jadi chair, ya, ada yang jadi panitia, ada yang jadi observer mungkin, ya kalau ada, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita nih, kalian semua, aku juga termasuk di sini, belajar untuk menjadi delegate atau peserta conference-nya atau peserta lombanya. Nah, sebagai delegate, kita bikin position paper nantinya. Kita akan bikin position paper, dan position paper-nya seperti apa, nanti aku kasih contohnya. Intinya yang harus teman-teman tahu adalah ini dibuat secara individual atau secara kelompok kalau misalkan council kalian itu satu negara diwakili lebih dari satu orang. Ya, jadi bisa satu negara itu bisa satu orang, bisa juga satu negara dua orang. Contohnya di mana? Contohnya di Council United Nations Security Council biasanya. Tapi di council-council lain juga memungkinkan untuk dilakukan lebih dari satu peserta dalam mewakili satu negara. Umumnya satu negara satu orang. Jadi misalkan aku dapat negara Amerika Serikat. Nanti aku akan buat paper untuk Amerika Serikat atas nama Amerika Serikat, tapi yang buat itu aku. Paham ya? Dan ini dibuatnya dan dikumpulinnya juga sebelum conference-nya mulai. Sedikit berbeda sama paper-paper yang di tengah-tengah, contoh draft resolution atau working paper, itu dibuatnya itu saat MUN-nya sudah atau sedang berlangsung. Ya. Dan nanti dikumpulinnya itu ke sekretariat. Ya. Nanti sekretariat akan meneruskannya ke chair. Dan ini dilakukan semua sebelum hari pertama mulai. Inti isinya apa? Isinya adalah summary atau simpulan, ya, policy dan juga stances towards the topic. Ini position paper-nya itu akan menjadi pegangan kalian. Ya, pegangan kalian dalam memahami kebijakan negara kalian sendiri.
Kak Abdur, position paper ini wajib atau enggak sih dibuatnya? Tergantung. Ada MUN yang mewajibkan ya untuk position paper ini dibuat. Kalau nggak bikin, nggak bisa jadi delegate untuk hari pertamanya, misalkan gitu. Atau ada juga MUN yang tidak mewajibkan. Silahkan mau bikin, mau enggak, itu kebebasan masing-masing. Yang penting kalau misalkan udah bayar gitu ya, teman-teman udah bisa gabung di hari pertama gitu. Tapi kenapa menulis position paper justru itu yang aku rekomendasikan, dan jangan sampai nggak bikin, nanti aku jelasin di slide berikutnya karena ada beberapa alasannya. Oke, paham ya. Kalau misalkan, oh ya buat yang baru gabung hari ini, kalau misalkan ada pertanyaan langsung di unmute aja, potong aja aku di tengah-tengah, boleh banget, santai. Atau kalau mau via Zoom chat juga boleh. Nanti aku baca karena aku standby juga di Zoom chatnya. Nah, ini position paper definisinya. Kalau kemarin kan teman-teman beberapa udah ada yang ngumpulin tugas ya ke aku ya. Yang udah ngumpulin dan belum aku cek, nanti aku cek setelah kelas. Yang lagi ngerjain, deadline-nya itu nggak ada. Jadi teman-teman mau ngumpulin di kelas terakhir juga nggak apa-apa banget. Jadi sesantai teman-teman aja, sekosong-kosongnya waktu teman-teman. Oke, tentang general rule-nya. Ini kita udah bahas tentang intinya tadi. Tapi kalau secara formalitas, papernya tuh minimal, ya minimal tuh biasanya 1 halaman, minimal. Maksimalnya biasanya 2. Tapi bisa juga maksimalnya 1 halaman. Ya. Nah, better. Kalau maksimumnya apa, kalian ikutin. Jadi kalau maksimum 1, kalian fullin 1 halaman. Kalau maksimumnya 2 halaman, fullin 2 halaman. Ya, aku jarang lihat ada yang 3. Kalaupun ada yang 3, biasanya halaman terakhirnya itu untuk daftar pustaka. Ya, bukan untuk isi papernya. Jadi 2 halaman pertama itu isi, terakhir daftar pustaka atau bibliografi atau reference list. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin position paper yang baik, kalian harus ikutin strukturnya seperti biasa. Strukturnya apa aja, teman-teman bisa lihat yang di bagian tengah. Ya, paper yang consists of national stance towards the issue or the topic that we will discuss. Ya, jadi intinya tuh adalah negara kita nih yang kita wakilin, itu suaranya apa nih, atau opininya apa nih terhadap suatu isu. Kemarin kita udah bahas ya di kelas pertama kemarin, bahwa kalau misalkan kita bahas COVID nih misalkan, Indonesia tuh ke COVID gimana sih sikapnya? Nih kalau kita lihat Indonesia itu situasinya darurat. Ya, situasinya darurat. Sekarang semua varian COVID dari India, dari Inggris tuh semuanya lagi ngumpul nih di Jakarta, di Indonesia. Situasinya genting, ya. Rumah sakit bed occupancy rate-nya atau BOR-nya itu udah mau penuh, ya. Bahkan Wisma Atlet yang menampung banyak pasien aja udah mau penuh, ya, yang rujukan COVID aja udah mau penuh. Terus apa lagi? Terus mobilisasi warga masih padat gitu ya, sedangkan situasi masih genting, tapi Indonesia masih belum memilih lockdown. Nah, di position paper kalian jelasin, kita tidak memilih lockdown karena gini. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan kebijakan namanya PPKM mikro. Nah, itu kalian jelasin tuh. Ini konteks Indonesia ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang dicek itu bukan sesuatu yang ngambang ya, bukan sesuatu yang ngambang. Misalkan Indonesia believes that COVID should be treated in a way that pushes both economic and health aspects of our lives gitu. Nggak segamblang atau sengambang itu ya. Jadi cari kebijakan yang berlaku secara nasional. Jangan cari yang berlaku secara lokal ya. Jadi kalau misalkan ditanya kebijakan Indonesia di tentang COVID gimana? Jangan cuma ngelihat dari peraturan yang berlaku di Jabodetabek aja. Coba cari yang tingkat nasional. Kalau tingkat nasional berarti kita bicara apa? Pemerintah pusat, ya kan? Berarti kita bicara tingkat menteri, tingkat kementerian, ya, bahkan tingkat presiden. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, oleh menteri, itu berlaku nasional. Beda sama yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota, beda ya. Jadi kalau kita ngomongin MUN, itu satu negara kedaulatan penuh, bukan di beberapa kota atau kabupatennya aja. Udah paham ya sampai sini ya? Jadi kalau misalkan ya, konteksnya Indonesia dan topiknya COVID, yang kalian taruh ya tadi, PPKM mikro, alasan kenapa nggak lockdown, terus apa penyebabnya, apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan, gitu ya. Cari semuanya nama-namanya. Misalkan PPKM mikro, oh dasarnya itu peraturan menteri apa, itu taruh tuh. Atau misalkan dasarnya itu adalah arahan dari Pak Jokowi, taruh juga di situ. Ya, pokoknya national stance kita tuh, posisi kita sebagai satu negara nih ngelihat COVID gimana. Itu konteksnya COVID ya. Aku setiap JMMUN selalu pakai perumpamaan COVID karena lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi kalau ditanya kebijakan,
itu sesuatu yang bisa diterapkan besok. Paham ya? Kalau kebijakan itu sesuatu yang diterapkan besok, bukan sesuatu yang dasar banget, fundamental yang belum tentu penerapannya itu bisa dilakukan secara praktikal. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalkan kalian di position paper naruhnya Pancasila sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Kalian tulis itu, kalau kita lihat itu agak sulit kalau misalkan itu doang yang kita pakai. Ya kan? Misalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya gimana? Gimana caranya kita menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itu kan umum banget, ya. Kalau diturunin dikit, itu akan lebih mempermudah. Contoh, seluruh rakyat Indonesia. Gimana caranya kita ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sedangkan konteksnya Indonesia ini terbagi atas 17.504 pulau. Gimana caranya kita bisa menghubungkan mereka semua, ya, memberikan kepada mereka semua tanpa terkecuali, tanpa adanya pembedaan, tapi tetap adil, dan dalam konteks ini mereka semua ini dapat akses yang sama terhadap keadilan sosial. Wah, itu udah mulai teknis ya. Nanti diturunin lagi, keadilan sosial apa yang mau kita kasih? Kan keadilan sosial ya dalam konteks apa nih? Banyak nih. Perekonomian kah? Sosial budaya kah? Atau dalam bentuk hukum mungkin, atau penegakan hukum, ya, atau politik, atau apa, itu jelasin lagi. Jadi harus spesifik. Bukannya aku bilang nggak boleh pakai yang umum-umum, bukan. Nggak apa-apa dipakai. Tapi kalian harus tahu nih, substraksinya apa nih? Substraksinya apa dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin COVID, ya jangan cuma ngomong social distancing. Konteksnya apa nih? Social distancingnya Indonesia gimana nih? Kalau di luar negeri, social distancing itu, ya, mereka itu cuma berlaku, misalnya ini aku ngira-ngira aja ya. Misalkan mereka cuma berlaku kalau lagi ngumpul jarak, ngumpul suatu acara yang lebih dari 50 orang. Itu social distancing harus. Di bawah 50 nggak usah distancing gitu. Misalkan gitu ya. Kalau Indonesia gimana? Oh, kalau Indonesia kan banyak tuh ya, 3M, 5M, itu kalian masukin semuanya tuh. Tapi jangan sampai ketuker mana yang nasional, mana yang daerah. Paham ya? Jadi itu, isi paper itu. Oke, when and where tadi udah. Sekarang aku mau kasih contoh buat position paper sendiri. Biar ada gambaran ya. Soalnya kalau enggak nanti akan susah nih untuk kita tahu contohnya. Tunggu. Strukturnya dulu aja kali ya. Aku akan ngasih tahu strukturnya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini yang tadi. Why do we need to write position paper? Karena ada penghargaan untuk paper terbaik. Nah, kalau kita pengen dapat paper terbaik, ya kita harus bikin position paper-nya dong. Gimana caranya kita bisa menang paper terbaik kalau misalkan kita nggak bikin position paper-nya? Kedua, it will help your understanding. Jadi, ini justru akan membantu kalian. Jadi, kalian lihat tuh jangan, Kak Abdur ribet nih, aku bikin paper, kayaknya aku nggak usah deh, Kak, aku langsung aja. Ya, bisa-bisa aja. Tapi kalau kalian punya papernya, itu akan mempermudah. Ya, itu akan mempermudah dan justru membuat kalian lebih terbantu dalam memahami isu yang ada. Gitu ya. Jadi helping diri kita sendiri ya dengan cara kita melihat hasil tulisan kita sendiri. Selain itu akan membantu kita untuk konsisten ya, stay on track terhadap apa yang kita ngomongin. Jangan sampai di committee session pertama kita ngomong apa, committee session berikutnya kita ngomongnya beda. Nah, karena kita nggak ada papernya, nggak ada paper di depan mata, itu kemungkinan besar bisa terjadi. Baiknya kalian bikin dan kalian jadikan itu sebagai pegangan. Jadi nanti di committee session pertama, ya dari pagi jam 8 sampai jam 10 ngomongnya A, jam 10 sampai jam 12 ngomongnya tetap A. Jangan sampai beda-beda. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Karena aku kadang menemukan beberapa delegate yang paginya ngomong apa, siangnya ngomongnya apa. Ya itu jadinya jumpy. Ya, nggak konsisten kelihatannya, dan itu performance-nya bisa dinilai kurang baik di mata chair gitu ya, dan itu akan menurunkan peluang kalian untuk memenangkan penghargaan di MUN atau awards gitu ya. Itu dua hal, why do we need to write position paper, itu dua hal itu. Nah sekarang ini, setelah ini aku akan kasih contoh strukturnya ya. Kalau udah ada strukturnya nanti aku cocokin ke structure yang dari contohnya tersebut gitu ya. Pertama topik background. Dia ada 4 ya. Pertama background-nya dulu. Ini udah pasti. Sebelum kita masuk ke inti papernya, which is to talk about our national interest, national stance, kita tuh harus kasih background topiknya dulu. Ya.
Kita jelasin dulu background topiknya. Kita kasih tahu kenapa masalah ini bisa bermula. Kenapa masalah ini bisa terjadi dari awal. Ya paham ya? Tapi kita bukan nge-copy paste buku sejarah tentang suatu topik. Enggak. Kalian nggak perlu nulis how COVID started, where COVID started. Kalian nggak harus nulis COVID nih variannya, virusnya ini terbuat dari komponen protein apa nih? Aku nggak tahu sih, ngomong asal aja. Protein apa nih? Atau misalkan distribusinya gimana nih? Itu nggak perlu. Kalian cukup to the point, inti dari yang mau dibahas. Contoh, kalau kalian pengen bahas vaksinasi dari COVID, mungkin kalian bisa langsung masuk ke COVID nih apa, kenapa perlu vaksin, dan vaksinnya akan memberikan apa terhadap COVID tersebut, itu akan memberikan efek apa. Gitu ya. Itu contoh buat vaksin, ya. Jadi harus spesifik, describe it in an efficient way. Intinya apa? Intinya kalian mau ngasih tahu, oh vaksin nih wajib, perlu, tapi permasalahannya adalah nggak semua orang mau disuntik vaksin, terus nggak semua vaksin ini bisa diakses sama semua orang, karena distribusinya ini dia terhambat sama jarak. Ya, untuk ngirim ke daerah pelosok butuh sekian waktu hari, butuh sekian bulan. Sedangkan target vaksinasi kita tuh selesai pada tanggal sekian. Nah, itu kalian harus spesifik. Sama, karena ini position paper, kalian tuh harus bisa ngasih tahu masalah yang negara kalian hadapi itu apa, terus gimana caranya negara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan cuma solusinya aja, terangin juga masalahnya apa. Ya, focus on the important things, such as the reason, obstacle, and process of the event. Ini penting banget. Jadi event ini maksudnya isu masalahnya. Jadi alasannya apa dia mulai, hambatannya apa, obstacle-nya apa, sama prosesnya gimana. Itu topik background tuh. Dan ini semuanya harus kalian satukan dalam satu paragraf aja. Ya. Baru nanti masuk ke past action. Past action ini adalah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia, atau PBB, atau komunitas internasional in general. Ya, apa yang udah dilakukan, apa saja yang sudah dikerjakan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian analisis dari semua yang udah dikerjakan sama negara-negara tersebut, ya, apa yang menjadi keberhasilan, apa yang menjadi kegagalan. Itu penting banget. Jadi kita jangan cuman ngasih, misalkan kita dikasih tahu, kamu bikin dong, misalkan sop buntut gitu ya. Kamu jangan langsung hidangin sop buntutnya. Kamu jelasin dulu resepnya. Sop buntut ini aku buat dengan cara ini. Ya, sop buntut ini terdiri dari bahan-bahan ini. Jadi nanti pas jelasin ke customernya juga senang. Oh, ternyata sop buntutnya dia ini terbuat dari ini. Gitu. Jadi daripada langsung dikasih sop buntut, jelasin dulu sop buntutnya gimana. Ya. Analyze the loopholes. Loopholes itu maksudnya dari sop buntut tersebut, mana sih yang rasanya kurang pas. Contoh mungkin kuahnya kurang manis gitu ya. Atau dagingnya kurang mateng. Atau ini kuahnya kurang panas nih. Ya, atau racikan bumbunya kayaknya kurang satu bahan nih. Itu kalian analisis tuh. Kasih tahu sop buntut yang kalian terima dulu itu gimana rasanya. Terus kalian kasih tahu harusnya sop buntutnya tuh kayak begini. Nah, analyze the loopholes. Baru nanti jelasin what made them become failure or success. Sop buntut ini enak karena ini. Tapi sop buntut ini juga nggak enak karena dia kurang ini. Jelasin semuanya, masukin dalam paragraf past action. Sebelum lanjut ke yang ketiga. Ketiga itu adalah country stance, kita. Jadi kacamata itu kacamata negara kita ya. Kita Indonesia, misalkan kita dapatnya Indonesia. Kita jelasin dari perspektif Indonesia. Gitu ya, perspektif Indonesia tuh ngelihatnya gimana, kalian jelasin. Gitu ya. Nanti di reset pendapat kita gimana, dimasukin ke situ. Cara kita pandangnya. Terakhir baru solusinya. Solusinya apa nih? Tadi kita lihat, oh, sop buntutnya kayak begini, rasanya gini, harusnya gini rasanya. Solusinya gimana biar rasa sop buntutnya itu seperti yang kita mau. Jelasin, taruh semua. Oh, harusnya ditambah nih. Kuahnya ditambah. Oh, harusnya dagingnya dimatang lebih lama dikit. Oh, harusnya ditambahin sayur ini, sayur itu. Ya, jadi solusinya tuh padat dan sesuai dengan apa yang kita analisis.
Problemnya adalah kadang, and I sometimes see delegates melakukan ini, kadang dia bilang masalahnya apa, solusinya tuh kayaknya terlalu nyebrang banget, terlalu nggak nyambung banget. Ya, kalau bisa jangan kayak gitu. Ya jelasin analisisnya apa, solutionnya itu dibuat based on that analysis, berdasarkan analisis tersebut. Gitu ya, itu position paper structure. Jadi semoga itu bisa ngasih gambaran bahwa papernya tuh dalam satu atau dua halaman dan isinya tuh seperti ini. Gitu ya. Ini adalah cara kalian bikin position paper yang baik. Ada yang mau nanya nggak sejauh ini tentang position paper? Boleh banget kalau ada yang mau nanya. Saya mau tanya Kak soal yang solution itu. Boleh? Solution untuk kayak seluruh negara atau negara kita sendiri? Oh, oke. Sip. Thank you. Ini bagus banget pertanyaannya. Jawabannya adalah jawabannya gini. Jawabannya adalah solusi yang akan dipakai untuk seluruh negara. Ya, untuk seluruh negara, tapi dari kacamata negara kita. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus ngasih solusi yang setiap negara bisa pakai, tapi berdasarkan pendapat kita pribadi. Kalau position paper ya. Jadi kita belum mempertimbangkan pendapat negara lain terhadap solusinya. Nggak perlu, tetap dari kacamata kita dulu aja. Karena ingat ini position paper sendiri-sendiri. Ya. Tapi dipakainya nanti solusinya itu dikhususkan buat penerapan itu seluruh dunia. Sebisa mungkin sebanyak negara. Gitu ya. Itu buat jawabannya. Jadi for every country, but based on our perspective or our point of view. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Sekar. Aku mau nanya tentang meet kemarin kan ada unmoderated caucus. Nah, tujuan kita ngobrol sama negara-negara tuh apa ya? Untuk mempengaruhi suara kita di agenda yang dibahas kah? Gitu atau gimana? Jawabannya gini, jawabannya iya betul, untuk ngobrol plus memengaruhi mereka biar mereka setuju sama kita. Gitu ya. Kita cari negara yang sepaham sama kita. Ya, yang satu pendapat yang kira-kira bisa mendukung agenda kita. Gitu ya. Nanti kalau misalkan kita udah dapat, itu akan membantu kita untuk memetakan mana-mana negara yang cocok sama kelompok kita nanti. Atau kemarin aku bilangnya geng-gengan negara kita. Ya. Jadi tujuannya unmoderated itu. Kak, kenapa ini di unmoderated? Kenapa nggak di moderated caucus aja? Jawabannya karena di moderated caucus kita terbatas sama waktu. Dan kita nggak ada waktu yang luang untuk ngobrol-ngobrol santai. Kan kalau kita ingin ngebujuk orang kan nggak bisa dengan cara yang formal. Yang harusnya kita harus dalam cara yang santai, gitu ya. Sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, mungkin sedikit ngasih jokes dan sebagainya. Makanya unmoderated itu nggak diatur. Teman-teman nggak harus ngomong formal. Karena kan ini kan seakan-akan kita ngobrol langsung depan muka seseorang dari negara lain, ya kita ngobrol biasa. Gitu ya. Jadi tujuannya buat ngobrol, tapi untuk memengaruhi mereka biar satu suara sama kita. Atau untuk mencari siapa saja yang kira-kira sependapat sama kita. Soal dipengaruhinnya tuh bisa next session, tapi intinya adalah paling nggak cari dulu mana yang kira-kira sekelompok atau satu pendapat sama kita. Gitu ya. Itu jawaban buat pertanyaannya Sekar. Thank you Sekar, BTW pertanyaannya bagus banget. Oke. Karena udah bahas structure, aku coba kasih contoh position papernya ya. Ini aku stop screen dulu. Aku kasih contoh buat... Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang dibuat sama Republic of Austria. Ya. Dia ini council-nya, kemarin masih ingat ya, definisi-definisi pentingnya tuh ada council, ada study guide, ada position paper, sama ada draft resolution. Nah, sekarang aku pengen kalian baca dulu nih, yang aku blok ya. Nah, ini coba baca dulu aja. Buat kalian biar dapat gambaran dikit tentang kira-kira kalimat pertama ini tuh structure apa sih? Oke.
Kalau udah selesai dibaca, kita bahas buat substansinya. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini kan negaranya Austria. Ya. Negaranya Austria di Council United Nations General Assembly. Ya. Ini topiknya. Global Migration and its Impact towards National Security and Human Rights. Ya. Ini nama delegate-nya. Nah, ini aku bilang tadi ya. Jadi delegate itu bisa satu negara satu orang, bisa juga satu negara dua orang. Ya. Untuk memulai position paper, structure pertama yang tadi kita udah bahas ya, structure pertama yang akan kita gunakan adalah topic background. Di sini topiknya apa? Global migration dan dampaknya terhadap keamanan nasional serta hak asasi manusia. Berarti cara kita memulainya adalah ngejelasin migration itu apa sih? Nah, delegate yang di position paper ini sudah benar ya. Migration, jelasin dulu, adalah movement of people over national borders. It can also be further divided into legal and recorded or illegal and unrecorded immigration. Jadi bisa dipecah jadi migrasi yang sah dan terdaftar, bisa juga migrasi yang ilegal dan tidak terdaftar atau tidak tercatat. Ya. Ini kalau kalian lihat di atasnya itu ada quotes ya dari Sebastian Kurz, former Chancellor of Austria. Dia bilang, stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure. Kalian bisa paham dari sini bahwa Austria menilai bahwa mengembalikan migran-migran yang ilegal ini ke country asalnya, ke negara asalnya, harus menjadi prosedur standar. Ya, kita udah bisa menilai dong bahwa Austria tuh pro banget sama ngembaliin migran ilegal, ya, illegal migrants ke negara asalnya. Dengan melihat quotes ini aja. Ya. Quotes-nya wajib nggak kapir? Jawabannya nggak. Boleh ditaruh, boleh nggak. Biasanya quotes ini ditaruh untuk menggait perhatian aja ya, mengambil perhatian chair. Jadi ini akan menunjukkan kekhasan negara kalian. Ya. Kalau negara kalian punya figur atau punya pemimpin politik yang kira-kira tuh quotes-nya tuh mewakili banget lah kebijakan negara kalian, pakai aja. Gitu ya. Itu malah jadi lebih pointless malah. Ya, meskipun nggak setiap saat chair-nya tuh akan menilai itu. Yang intinya adalah yang bagian bawahnya. Ya. Nah, kemarin tadi kita udah lihat topik background. Setelahnya itu adalah, ada yang masih ingat? Setelahnya itu adalah past action. Ya. Tindakan-tindakan lampau yang sudah dilakukan dan perlu kita masukkan kembali ya ke dalam position paper kita untuk menunjukkan mana yang sekiranya bagus, mana yang sekiranya perlu dikembangkan kembali. Gitu ya. Itu gunanya ngasih tahu past action. Past action yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh PBB. United Nations bisa. Atau mungkin yang dilakukan oleh negara-negara tertentu. Ya. Atau yang dilakukan oleh organisasi internasional di luar PBB. Itu juga bisa. Selama itu relevan dengan topik yang sedang kita bahas, taruh aja. Ya. Untuk konteks yang di position paper kalian lihat di layar sekarang, dia itu pakainya tindakan lampaunya PBB. Ya, PBB dalam hal ini lebih spesifiknya United Nations. Ya, dia ini analisisnya dari conventionnya United Nations Global Compact for Migration. Ya, dia bilang PBB ini udah ngurusin isu migration. Ya, melalui konvensi. Konvensi itu perjanjian internasional. Namanya United Nations Global Compact for Migration. Tapi delegate bilang, meskipun ini langkah bagus nih dengan kita bikin perjanjian internasional tentang migration, ini langkah bagus, tapi konvensinya sendiri itu masih ada kelemahan. Kelemahannya apa? Dijelasin di situ. Ya. Konvensi ini tuh bisa menurunkan atau lebih tepatnya tidak menghormati kedaulatan negara, ya, dan mencampur adukan antara imigrasi legal dan imigrasi ilegal, ya. Jadi definisinya menjadi blur, ya. Terus apa lagi? Konvensinya juga bilang, treaty-nya juga bilang bahwa the treaty would not allow categorical detention of illegal immigrants.
and that the treaty would make migration a human right. Nah, ini menurut Austria sesuatu yang kurang tepat di mata dia. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Perspektif position paper tuh masih negara masing-masing. Ya, kalau Austria bilangnya ini akan membawakan dampak yang kurang bagus nih di masa depan kalau misalkan konvensinya tuh tidak membolehkan categorical detention terhadap illegal migration. Ya. Dan ini menurut si Austria akan mengancam kedaulatan dan juga keamanan nasional dari negara-negara. Terus dia kasih tahu bahwa ini tuh didasarkan pada pasal 2 UN Charter. Nah, pasal 2 UN Charter apa? Coba kita cek ya. Nah, nih. Ya. The organization and its members, in pursuit of the purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following principles. The organization is based on the principle of sovereign equality of all its members. Ya. Jadi PBB, ini organisasi itu maksudnya PBB. PBB ini didasarkan ya pada prinsip sovereign equality, kesamaan kedaulatan. Ya, terhadap semua anggota negaranya. Ya. Membership PBB siapa ya? Negara. Ya, dari huruf A sampai huruf Z sekitar 194 lebih, ya aku lupa, itu punya kedaulatan yang sama. Mau ekonominya sekian triliun dolar kah? Atau dia punya senjata nuklir kah? Atau dia luas penduduk, luas wilayah negaranya itu sekian banyak kah? Itu dipandangnya sama nih. Di PBB itu mereka punya kedaulatan yang sama. Jadi nggak bisa satu negara itu ya menganggap dirinya lebih tinggi daripada negara yang lain karena ada prinsip ini ya yang bilang bahwa ada sovereign equality of all the members of the UN. Gitu ya. Itu contoh untuk menaruh dasar hukum atau dasar argumen kita. Ya. Kalau Austria di position paper ini bilang negara itu ya nggak boleh diturunkan kedaulatannya karena ada pasal 2 tadi. Nah, kebijakan PBB melalui United Nations Global Compact for Migration yang ini itu bisa menurunkan kedaulatan tersebut sehingga tidak sesuai dengan pasal 2 tadi. Gitu ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Karena aku takutnya ini terlalu memusingkan. Intinya tindakan lampaunya tuh apa yang salah, terus mau dibenerinnya gimana melalui solusi yang akan ditaruh di halaman terakhir. Paham ya? Dan ingat ini masih perspektifnya Austria. Ya. Jadi Austria nawarin solusi nih, gue ada solusi pakai ya. Tapi masih based on pendapat dia. Gitu ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Atau gini, kalian boleh baca ini lagi. Kita pelan-pelan aja. Nanti aku lanjut lagi ke PowerPoint kalau kita udah selesai baca artikel ini. Jadi, masih ingat ya, struktur pertama ini selalu diingat. Struktur pertama tadi, topic background. Kedua itu yang barusan, past action. Ya. Tapi past action yang dilakukan oleh banyak negara, bukan oleh Austria. Kalau yang oleh Austria itu taruhnya di bagian ketiga, country sense. Gitu ya. Nah, ini boleh dibaca nih buat paragraf ketiga. Oke. Kalau kita udah bisa tahu bahwa bagian ketiga ini ya, itu adalah kebijakan di Austrianya doang. Ya, ingat ya. Kak, buat apa sih naruh kebijakannya Austria? Kan tadi Kakak bilang solusinya itu kan harus
buat semua negara. Terus gunanya kita ceritain kebijakan kita sendiri tuh apa? Ingat yang tadi sebelum ini ya, materi yang kemarin nih. PBB itu dia terdiri dari negara-negara. Ya. Negara-negaranya punya pendapat masing-masing. Kita ngasih tahu pendapat kita pribadi, biar negara kita biar negara lain tahu ya cara pandang negara kita. Jadi nanti saat kita kasih solusi kita ke mereka bisa paham alur datangnya. Contoh, tadi kita udah bisa lihat bahwa Austria ini ya illegal migration emang nggak boleh, tapi kita juga nggak boleh menurunkan kedaulatan negara. Ya, jangan terlalu ketat kalau menurut Austria mungkin ya. Jangan terlalu ketat, harusnya tuh gini. Nah, Austria nyontohinnya tuh dengan cara ngasih tahu kebijakan dia sendiri bahwa ini bisa kok terjadi di negara gua. Buktinya gua punya Asylum Act of 1991. Yeah, which makes Austria more restrictive towards immigrant to enter the country. Gitu ya. Jadi ini tuh ngasih tahu bahwa versinya Austria tuh bisa loh terjadi. Kenapa di tingkat internasional itu malah nggak bisa gitu. Nah itu dijelasin tuh sama Austria ya. Ini contoh kalian lihat di sini. Austria realizes every human is protected by human rights. Ya, jadi kalian bisa paham di sini bahwa untuk kita tahu perlindungan seperti apa yang paling baik, ya Austria tuh ngasih contoh dengan versi dianya sendiri. Paham ya? Jadi sebelum kita masuk ke country stance, tadi pas action dan topik background tuh buat ngedukung country stance kita tuh kayak gini. Ya. Nanti di solusi ini yang halaman berikutnya. Ya. Ini yang solusi ini agak panjang. Solusinya nanti berdasarkan kombinasi antara pendapat Austria, ya, terus loopholes atau apa yang salah di awal di tingkat internasional, sama topik background-nya seperti apa. Jadi kita ngajuin solusi itu nggak sembarang ngajuin solusi. Ya, solusinya terus dipertimbangkan. Apakah ini sudah pernah dilakukan? Kalau pernah dilakukan, kenapa diajuin lagi? Kalau belum pernah dilakukan, kenapa baru diajukannya sekarang? Ya, kasih tahu lagi. Oh, kita ngajuin ini karena kita belum punya ini. Kita ngajuin ini karena kondisinya itu seperti ini. Itu dijelasin tuh semuanya, sedetail mungkin. Tapi dalam format tetap yang sesuai. Kalau maksimal 2 halaman, ya taruh 2 halaman. Jangan lebih. Ya. Nanti kalau udah kasih solusi, jangan cuma ngasih sebatas doang. Contoh, based on this, Austria merekomendasikan bahwa setiap negara harus melindungi kedaulatannya sendiri. Itu kan ngambang kan? Maksudnya apa nih? Melindungi kedaulatannya sendiri ya dengan cara apa? Kapan? Bagaimana? Di mana? Mengapa? Tuh 5W1H-nya harus ada semua tuh. Contohnya ini yang kalian lihat di layar. International Data Collection for Emergency Migrant atau IDEM. Ya. Jangan cuma ngasih tahu, oh kita harus establish IDEM ini. Selesai. Jangan kayak gitu. Kita jelasin program ini ngapain. Ini delegate Austria langsung to the point. The program is to collect the data for migrants that they should leave their countries as soon as possible. Nah ini contoh aja ya. Jadi kasih tahu program kalian tuh ngapain, ya. Dan apa yang prosedur yang mau dipakai itu apa, gitu ya. Step by stepnya gimana. Terus jelas semuanya tuh, ya. Siapanya pelakunya terus jelas. Di sini langsung nih, Austria itu langsung bilang, the aim for the program is to make the proposal to come across a country to be easier. Ya, siapa yang akan jalanin, the program will be run under United Nations Statistics Division and the United Nations High Commissioner for Refugees. Jadi jelas pelakunya siapa. Terus nanti datanya kalau udah di-collect, udah diterima, mau diapain. Ya, kadang, dan ini sering ya, delegate itu cuman bilang 1 kalimat, 2 kalimat doang. Contoh, berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang bisa kita pakai adalah untuk meningkatkan pendidikan penduduk masing-masing negara kita. Itu kan nggak jelas ya, meningkatkan pendidikan itu gimana gitu kan. Apakah pendidikannya itu apanya yang ditingkatin gitu. Tingkat pemahaman muridnya kah? Atau justru gurunya yang dibagusin gitu kan. Terus pendidikan ini pendidikan yang mana nih? Pendidikan tinggi kah? Pendidikan menengah? Pendidikan dasar? Atau pendidikan non-formal? Seperti bimbel, les, dan sebagainya.
Ya, itu harus jelas gitu. Ya. Sama ini juga nih. Data collection, ya. Ini dikasih tahu sama Austria bahwa data yang di-collect, yang diterima itu identitas dasar. Ya. Sama tujuan mereka keluar dan datang ke suatu negara. Biar kita tahu, oh tujuannya ini. Misalkan ada migran yang bilang tujuan saya datang ke negara Anda adalah untuk berjualan. Tapi pas sudah nyampe di negaranya ternyata mereka nggak jualan. Ya, mereka justru menetap hidup gitu ya. Seperti warga negara di negara tersebut. Itu kan beda kan? Data yang masuk ke sistem sama fakta di lapangan berbeda. Sehingga mungkin timbul jatuhnya malah si migrannya ini ilegal. Ya, padahal mungkin bisa aja mereka emang pengen jualan, tapi mereka pengen menetap dulu selama beberapa hari. Nah, gunanya IDEM nih untuk memastikan datanya sesuai dan update. Itu contoh aja ya, contoh yang bisa kalian pakai. Nah, itu structure dari position paper. Ini lumayan lama ya tadi kita bahasnya, tapi intinya adalah 4 tadi. Selalu ingat ya, topic background, ya, past action, country stance, our country stance, sama solution. Itu penting banget. Oke, yang di bawah-bawahnya ini penjelasan lebih lanjut buat solusi-solusi lainnya. Ya. Jadi kalau kalian di awal ngasih tahu ada 3 masalah, ya berarti solusinya ada 3. Atau kalau misalkan, Kak, saya masalahnya ada 3, tapi 3-tiganya ini bisa dipecahkan, bisa diselesain dalam satu solusi yang paket lengkap gitu. Bisa apa enggak, Kak Abdur? Jawabannya bisa. Tapi kalian tetap jelasin masing-masing masalahnya ini dijelasinnya, diselesaikannya gimana. Gitu ya. Itu buat position paper. Ini yang terakhir ya, reference-nya dikasih tahu ya. Kalian dapat jurnal dari mana, ya, beritanya dari mana gitu. Jangan pakai blogspot, jangan pakai Wikipedia, jangan pakai WordPress, jangan pakai status updatean orang gitu kan. Pakai yang resmi. Kalau pakai berita, cari portal berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau yang keraguannya udah nggak perlu beritanya udah nggak perlu diragukan lagi. Ya. Jadi cari yang independen kalau bisa. Jangan yang mojok ke suatu pihak gitu. Jangan. Kalau bisa yang netral ya, dan bisa menjelaskan masalahnya seobjektif mungkin. Itu penting banget. Ya. Itu contoh papernya. Udah aku kirimkan ya di WhatsApp, kalian bisa download, bisa di save di folder masing-masing laptop atau komputer kalian buat dibaca lagi nanti. Ya. Recorded Zoom-nya nanti aku kasih tahu lagi. Ya. Itu buat contoh ya. Sekarang kita balik ke PowerPoint. Mungkin ada yang mau nanya sebelum aku lanjut ke PowerPoint, boleh? Mumpung kita masih ada beberapa menit lagi. Sar, aku mau nanya dong, Sar. Ya, boleh, please. Jadi kalau buat isi dari position paper-nya itu aku udah ngerti. Oke. Cuma kalau misalkan position paper-nya itu tuh bakal sekedar dikumpulin atau bakal dipresentasiin atau gimana? Atau kalau seandainya dipresentasiin itu dipresentasinya pas general speaker list atau pas moderated caucus atau gimana, Sir? Thank you. Oke, ini Alis pertanyaan bagus banget. Jadi jawabannya nggak akan dipresentasi, jadi tenang aja. Terus kalau nggak dipresentasi, buat apa dong, Kak Abdur? Nanti papernya itu kalau dikumpulin, ya, kan dikumpulin dikasih ke chair. Itu cuman buat dibaca sama chairnya buat nanti nentuin siapa paper terbaiknya. Jadi paper terbaik tuh benar-benar berdasarkan tulisan kalian aja. Mereka nggak bakal ngecek presentasi paper kalian. Ya. Satu, karena waktunya juga nggak cukup. Kan kalau ada 30 delegate, berarti kan 30 paper dipresentasiin. Masing-masing presentasi 5 menit aja. Itu udah 2,5 jam kan. Jadi udah kelamaan. Jadi nggak ada presentasi. Ya. Tapi apakah paper ini, Kak Abdur, akan kepake nanti pas conference? Jawabnya iya. Tapi kalian nggak akan diminta maju ke depan jelasin. Jadi tenang aja. Beda sama working paper atau draft resolution yang akan kita bahas di kelas berikutnya. Ya, itu akan dipresentasiin. Malah wajib ya. Biar satu council tuh tahu lagi bahas apa. Gitu ya. Jadi position paper tidak akan dipresentasikan. Nah, itu oke, thank you. Itu semoga menjawab. Terus kita lanjut ke ini what makes a good position paper. Kalau cuman bikin position paper, itu kalian cukup baca yang tadi udah cukup banget ya. Kalian lihat position papernya kalian buat. Tapi di sini kita mau ngajarin kalian
Cara bikin position paper yang baik. Pertama, on track. Ya. Kalau misalkan dia panitianya bilang maksimal 2 halaman, ya kita kasih 2 halaman. Jangan kasih 5 halaman, jangan kasih 3 halaman. Kalau dia bilang referensinya di akhir, referensinya di akhir. Jangan pakai catatan kaki atau footnote. Ya. Kedua, comprehensive. Comprehensive itu lengkap. Ya. Ada background-nya, ada national policy-nya, ada international past action yang tadi, sama solution. Ini udah minimal 4 banget nih. Ya. Udah dasar banget ya. 4 banget minimal di position paper. Terakhir, precise. Precise tuh singkat, padat, jelas. Jangan kelamaan, jangan terlalu ngejelasin yang nggak penting. Selalu kasih yang clear. Mekanismenya tuh harus dikasih jelas. Kita mau vaksin, gimana vaksinnya? Kita mau mulai vaksin, prosedurnya gimana? Pakai vaksin apa? Ke siapa aja? Siapa yang jadi prioritas? Ya, berapa lama ini berlangsung? Siapa yang menjalankan? Itu semua harus ada tuh. Ya, dan harus dibuat sedemikian rupa biar sesingkat mungkin tapi tetap lengkap. Itu penting banget, ya. Selalu kasih argumen dan evidence di setiap solusi kalian. Kita dia Austria, dia ngasih argumennya tuh based on kebijakan mereka kok bisa kok ini berhasil kok di negara saya gitu kan. Ini harus bisa juga berhasil di negara lain gitu. Evidence-nya apa? Evidence-nya angka migration saya yang ilegal berkurang, ya. Tingkat keamanan negara saya meningkat gitu. Misalkan contoh. Itu cara kita kasih argumen yang precise gitu ya. Itu penting banget. On track, comprehensive, and also precise. Itu good position paper. Nah, saat kita riset, kan kalau kita mau bikin paper kan nggak mungkin nggak riset, ya nggak sih? Kita tuh pasti harus riset. Kalau kita dapat Indonesia, mungkin risetnya nggak perlu banyak-banyak, kita udah paham. Ya. Tapi kalau kita dapat negara yang benar-benar kita nggak pernah tahu, contoh, kita dapat negara Jepang. Ya, kita nggak pernah dengar nih, Jepang nih gimana nih. Ya, dalam bikin prosedur vaksin mereka tuh gimana, kebijakan vaksin mereka tuh gimana, kita nggak pernah tahu. Nah, biar tahu, kita harus riset. Pertama yang kita riset adalah profil negaranya. Jepang nih negara apa sih? Terus ideologi Jepang tuh apa sih? Ya, konstitusi atau undang-undang dasarnya Jepang tuh gimana sih? Itu perlu tahu loh semuanya biar kita tahu Jepang tuh negara yang ngeprioritasin tuh ini. Ya, dasarnya tuh ini. Ya, itu penting. Status, topik, background, dan juga status quo. Ini topiknya ya. Jadi kalau di Jepang situasinya sekarang tuh gimana? Nanti baru nyambung ke negara-negara secara umum. Ya. Past action, ini internasional seperti biasa. Past convention, ini yang tadi ya. Kalau action tuh lebih ke kebijakan, kalau convention tuh yang tertulis, ya peraturan, ya perjanjian internasional dan sebagainya. Policy, policy itu kebijakan ya bahasa Indonesianya. Ini baru definisinya spesifik ke country. Jadi kalau tadi Jepang, berarti kebijakannya Jepang, bukan kebijakannya Korea Utara, bukan kebijakannya Taiwan, bukannya, tapi policy-nya Jepang sendiri. Solusinya baru yang tadi pertanyaan dari siapa? Wait, aku lupa. Pertanyaan sebelumnya dari yang tentang ini. Oh, solusi apakah harus buat negara kita doang apa buat solusi? Ya, yang itu. Ini baru yang kita masukin tadi, ya. Bahwa solusinya itu solusi buat semua negara, tapi dari versi Jepang. Kalau kita representasinya Jepang, gitu ya. Ini yang pertanyaannya Alis tadi. Jadi kalian taruh di sini, ya. 6 ini harus kalian search, harus kalian riset, harus kalian cari tahu, biar kalian dapat gambaran utamanya, gitu ya. Ini buat risetnya. Ini kayaknya kita udah mau slide terakhir ya. Nah, ini 5W1H yang tadi aku bilang, ya. Kenapa solusinya ini beda? Itu penting. Ya, what make the solution different? Apa yang membuat beda? Kenapa solusinya penting dan urgent? Ya, di mana solusinya akan diterapkan? Kapan solusinya diterapkan? Siapa yang akan menjalankan? Bagaimana solusinya akan diterapkan? Step pertamanya apa? Step kedua apa? Step ketiganya apa? Backup plan-nya apa? Itu harus ada semua. Jadi jangan cuma naruh we should improve our education, ya, every day. Itu nggak menjawab masalah gitu. Atau mungkin we should raise our awareness, ya, about climate change. Ya, kita meningkatkan kesadaran kita terhadap perubahan iklim itu gimana? Terus dijelasin semuanya ya, 5W1H. Ingat itu aja, 5W1H. Oke?
Oke, ada yang mau nanya nggak? Karena kalau aku lihat sih ini tinggal beberapa slide terakhir. Kak, Yes, boleh. kita akan dikasih tahu kayak peraturannya itu Hamin berapa? Peraturan yang apa nih, Sa? Yang position paper kayak misalnya berapa Halamannya gitu ya? ya. Oh, oke. Ini bagus pertanyaannya. Kita akan dikasih tahu beberapa minggu setelah kita daftar. Jadi ini contoh ya. Misalkan kita daftarnya bulan Juli, ya, tanggal 1. Deadline position paper dikumpulin misalkan tanggal 1 Agustus, ya, bulan depan. Nah, kalian akan dikasih tahu tentang position papernya ini berapa halaman maksimal dari panitia tuh kurang lebih 2 mingguan sejak daftar. Atau seminggu kalau bisa lebih cepat. Tapi yang pasti adalah nggak mungkin kalian dikasih tahunya tuh H-1, H-3 deadline pengumpulan position paper. Itu nggak mungkin. Karena mereka tahu position paper ini risetnya akan lumayan lama. Itu perumpamaan yang 1 bulan ya. Bisa jadi kalian dikasih waktu tuh 3 bulan bikin position paper tuh, itu ada di beberapa MUN tuh ada. Gitu ya. Jadi bakal dikasih tahu, ya aku bilang paling enggak 2 minggu lah. 2 minggu, 4 minggu sebelum deadline pengumpulannya. Gitu ya. Jadi kalau itu tenang aja, itu pasti dikasih tahu. Karena gini, nggak mungkin mereka ngasih tahu deadline position paper, sedangkan mereka sendiri belum ngasih tahu peraturan dari mereka sendiri. Jadi tenang aja, pasti dikasih tahu. Gitu ya. Soal berapa minggunya beda-beda setiap MUN, tapi intinya sih sekitar 2-4 minggu sebelum deadline-nya, deadline position paper-nya ada. Gitu ya. Itu jawabannya pertanyaan Hansa. Sekarang special tips. Out of the box. Jadi jangan pakai solusi yang itu lagi. Bikin yang beda dari yang lain. Ya, bikin yang kita nggak ngira-ngira, tapi bisa jadi efektif nih. Ya, out of the box. 2, enrich your data. Jangan pakai data yang udah kelewat zaman. Ya, jangan pakai data yang lewat zaman dan selalu cari tahu fakta-faktanya apa aja. Gitu ya. It will be your advantage to cope up and understand the current dynamics in real world situation. Penting banget. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh pakai data yang sebenarnya udah nggak bisa ngejelasin masalah zaman sekarang lagi. Ini aku kasih contoh ya. Kita nggak bisa pengen menyelesaikan masalah COVID pakai data-data pas pandemi flu di tahun yang 1800-an. Itu nggak bisa, karena kondisinya udah beda. Ya, di tahun 1800 kalau misalkan ada pandemi, itu mungkin nggak seribet sekarang, di mana orang tuh mobilisasinya cepat. Ya, orang tuh bisa ke tempat lain tuh dalam waktu sekian detik, naik mobil, naik kereta, naik pesawat bahkan. Zaman dulu orang kemana-mana harus naik apa delman gitu ya, naik kuda gitu kan. Belum ada mobil, sehingga mungkin penanganan pandemi saat itu nggak bisa dipakai sama model yang sekarang, yang semuanya tuh serba cepat gitu kan. Itu contoh cara kita mengenrich our data. Jadi penting banget untuk kita cari tahu apakah suatu hal tuh masih relevan atau enggak sih terhadap suatu isu ya di tahun tertentu. Penting banget ya. Jadi out of the box, enrich your data. Gitu. Ada yang mau nanya soal ini tentang special tips? Atau nanya yang lain juga boleh. Kalau nggak ada aku... Oke. Ini nggak akan aku cek di Zoom sekarang, nggak. Tapi aku udah menerima beberapa tugas. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah ngumpulin. Hari ini ada beberapa yang udah ngumpulin, cuman karena aku belum cek karena mau kelas ya. Nanti aku cek setelah ini. Ya, yang belum ngumpulin, ada yang sempat tanya juga, Kak, ini ngumpulinnya deadline-nya kapan buat yang homework pertama? Nggak ada. Jadi selama MUN school-nya masih berlangsung, kalian bebas mau ngumpulin di tanggal berapa aja. Ya, jadi bebas banget. Kak, aku lagi nggak sempat, aku lagi ujian nih buat yang baru datang ya. Aku lagi ujian, aku lagi ada PR, kayaknya aku nggak sempet bikin homework-nya, nggak apa-apa banget. Ya, kalian cukup baca dari materinya aja udah bagus sebenarnya. Gitu ya. Kalau mau ngerjain silakan, kalau nggak apa-apa juga. Nah, sekarang ya, ini tugas kedua. Nah, tugas yang pertama, kalian kan udah bikin kemarin risetnya bagus-bagus banget. Aku nggak nyangka ada yang bahkan bikin sampai 1 dokumen, 1 halaman full. Wah, itu bagus banget tuh. Sekarang aku pengen kalian bikin position paper. Ya, strukturnya kayak tadi yang Austria tadi ya. Ada topic background,
ada international past action, ada country stance, ada solution. Nggak usah bagus-bagus banget. Aku cuma pengen lihat kalian bisa nggak nyusun strukturnya yang baik, ya. Terus kalian bisa nggak nyari sumber-sumber kredibel, sumber-sumber yang bagus gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk nanti dipakai di position paper kalian. Dan taruh hal-hal yang penting aja. Kalau kemarin aku bilang nggak ada batasan halaman, ini aku akan bilang maksimal 1 halaman aja. Nggak usah bikin banyak-banyak, ya, biar memudahkan kalian juga. Ini maksimal 1 halaman aja. Kak, aku mau setengah halaman, boleh nggak? Kak, aku mau 1/4 halaman nggak? Boleh banget. Kan maksimal 1 halaman. Ya. Nanti ini akan dipakai buat speech kalian nanti pas MUN. Pas BMUN beneran ya maksudnya. Akan dijadikan pegangan buat kalian. Gitu ya. Oke, ada yang mau nanya tentang tugas? Boleh? Kak, halo. Boleh. Aku mau nanya. Yang pertama itu yang pas bagian yang pas kita mau research itu. Di slide itu. Oke. Boleh tolong dijelasin lagi gak? Tadi kayaknya agak kecepatan. Oh, oke. Terutama yang bagian yang profil, past X sama past confession itu. Oh, oke. Sip. Thank you, Mandi, pertanyaannya. Oke, ini aku jelasin lagi ya, yang buat bagian riset. Jadi, ini bukan urutan yang tadi ya, beda. Kalau urutan di paper tuh yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi, paragraf pertama, topic background, berikutnya past action, country stance, terus solution. Kalian strukturnya ikut ini. Ya, ikut yang ini. Kalau yang ini tuh bukan strukturnya ya. Jadi, bukan di awal tuh country profile, terus status, bukan. Tetap ikutin yang tadi, topic background. Ini tuh untuk ngasih tahu apa-apa aja yang perlu kalian cari tahu. Untuk menyusun 4 tadi. Gitu ya, paham ya? Jadi, misalkan country profile. Jepang, kita pakai Jepang lagi ya. Jepang tuh negara yang seperti apa? Jepang tuh tingkat perekonomiannya berapa persen? Jepang tuh secara global, mereka ini termasuk negara yang seperti apa nih? Dalam konteks penanganan COVID, peringkat berapa nih mereka? Apakah bagus? Apakah kurang bagus? Itu kita cari tahu country profile-nya. Jadi ini aku lupa kasih tahu. Country profile-nya itu dikaitkan sama topiknya, ya. Kalian nggak perlu cek Jepang nih pulaunya ada berapa. Kalian nggak perlu cek provinsi di Jepang tuh ada berapa. Atau kalian nggak perlu cek Perdana Menteri Jepang pertama, kedua, ketiga siapa? Nggak perlu, ya. Mereka tahun 900, tahun 1000-an zaman dulu itu gimana sih? Itu nggak perlu. Ya, ini bukan buku sejarah, bukan pelajaran sejarah. Yang kalian cari profilnya adalah profil Jepang berkaitan sama topik yang dibahas. Kalau ngomongin vaksin COVID, ya udah berarti profil Jepang terhadap vaksin COVID. Kalian nggak perlu tahu berapa juta penduduk Jepang sekarang. Kalian nggak perlu tahu apa lagi. Kalian nggak perlu tahu misalkan tingkat usia minimum mereka, produktifnya berapa orang tuh berapa, itu nggak perlu. Ya, jadi dikaitkan sama topik. Kedua, topik background. Nah, ini juga penting. Topik background, tapi ini yang secara umum. Ya, status quo itu maksudnya status sekarang. Jadi kalau kalian bahas vaksin COVID, kalian bahas vaksin COVID di tahun 2021. Jangan bahas vaksin pas masih 2020 awal, di mana vaksinnya masih dibuat. Itu udah nggak relevan. Ya. 3, past action. Past action ini internasional. Jadi yang berlaku di semua negara, ya, yang terjadi di semua negara, waktu dulu sebelum COVID mulai, mereka ini udah ngapain aja nih terhadap pandemi? Udah ada belum sih upaya-upaya pencegahan terhadap pandemi? Udah ada nggak sih diskusi-diskusi yang ngasih tahu bahwa pandemi ini bisa berbahaya sebelum COVID datang? Ya. Terus kalian cari tahu, oh ternyata waktu itu kita belum ada soal ini gitu. Kita nggak pernah kepikiran pandemi akan terjadi, meskipun waktu dulu-dulu pernah terjadi. Tapi kita nggak kepikiran gitu. Nah, di vaksin ini kita harus memastikan, ya, jangan sampai vaksinnya dibuat cuman buat ngadepin COVID yang sekarang aja. Kita harus siap sama varian-varian baru. Nah, itu kalian masukin lagi tuh di position paper. Wordingnya gimana, kalimatnya disusunnya gimana, itu kebebasan kalian. Yang penting selalu dari pendapatnya si Jepang, versi pendapat point of view-nya Jepang. Ya, past convention. Nah, ini beda sama action ya. Kalau action tuh kebijakan, ya, di lapangan gimana. Kalau convention tuh yang tertulis. Contoh, undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, atau misalkan perjanjian internasional. Kalau konteksnya konvensi internasional, ya, konvensi internasional tuh contohnya apa sih? Yang tadi Charter PBB, Piagam PBB itu masuk tuh convention.
Atau misalkan apalagi United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, UNCLOS, konvensi laut, konvensi hukum laut, itu bisa juga tuh dipakai. Ya, itu past convention. Cari yang relevan, cari yang berkaitan sama topiknya. Policy itu adalah kebijakan. Ya, kalau tadi kebijakan internasional, ini kebijakan di Jepangnya doang nih, di satu negara. Ya, udah paham ya? Kayak Indonesia berarti PPKM mikro, ya, PSBB, vaksinnya tuh vaksin gotong royong dan sebagainya. Itu kalian masukin semuanya. Ya. Semuanya tapi tetap singkat, padat, jelas. Terus bisa ya. Tetap informasinya lengkap tapi padat. Terakhir solution ini adalah dari semua yang udah kalian sajikan di paper kalian. Apa sih solusinya? Itu penting banget. Apa sih solusi yang mau kalian hadirkan ke publik? Gitu ya. Itu tentang riset tadi. Mandi semoga menjawab. Itu juga cara kita ngeriset. Ini kita riset 6 ini untuk nanti disusun dalam bentuk 4 ini. Nah, jadi bukan 6 bagian tadi ya, tapi 6 tadi itu dicari untuk nanti dijadikan 4 ini. Gitu ya. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin yang mau nanya, boleh? Sebelum kita... Ayo izin nanya ya, Kak. Boleh. Oke, jadi di position paper itu kan ada yang past action-nya itu ya, Kak? Ya. Nah, kalau misalkan waktu kita research itu, kita udah nemu ini, Kak, ada banyak convention ternyata yang mengatur tentang hal itu. Okay. Tapi di position paper itu kita harus milih satu convention aja, atau kita tuh juga boleh ngejelasin semuanya, terus kita analisis mana kelebihan kekurangannya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Ayu. Ini pertanyaannya juga bagus banget. Jawabannya jangan semuanya. Aku biasanya naruh cuma satu sih. Cuman kalau menurut kalian, Kak, kayaknya satu doang nggak cukup nih. Dua-duanya penting soalnya. Nggak apa-apa, taruh dua-duanya. Tapi pastiin dua-duanya ini nggak makan tempat. Ya. Karena ingat, itu konvensi yang terjadi di masa lampau. Ya. Fokus kita adalah kita menyelesaikan yang sekarang, masalahnya itu gimana. Jadi nggak apa-apa, lebih dari satu nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, tiga juga nggak apa-apa. Tapi pastiin itu nggak ganggu porsi bagian yang lain. Ya, jadi contoh gini, pas action kalian tuh jangan terlalu kegendutan sampai-sampai solusinya jadi kecil. Ingat, mahkota dari position paper tuh adalah solusinya. Jadi chair tuh nggak bakal peduli pas actionnya gendut gitu ya, country stance-nya gendut, tapi solusinya kurus banget. Itu mereka malah akan kurang ini ya, kurang srek gitu ya. Karena ya kan kita baca position paper kalian untuk cari solusinya. Kalau kalian cuma fokus ke yang lampau-lampau, ini solusinya malah jadi kurang, gitu kan. Jadi jawabannya bisa bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua. Soal mana aja yang dipilih itu tergantung. Kalau misalkan ada banyak nih penting semua, kalau aku bilang pakai yang terbaru aja. Ya, jadi misalkan ada tahun 45, tahun 90, tahun 2005, kalian pakai yang 2005 aja. Kecuali yang tahun 45 tuh masih kepake sampai sekarang. Atau masih dirasakan kepakainya tuh masih kepake banget sampai sekarang. Gitu ya, Ayu ya, semoga menjawab. Jadi mahkotanya solusi. Ingat banget ya teman-teman ya, solusi itu harus yang paling cakep dari yang lain. Ya, harus paling cakep. Pas action, country stance nggak cakep ya nggak masalah. Yang penting solusinya cakep. Karena itu yang akan dilihat sama chair. Riset kalian tuh akan dilihat berdasarkan solusinya. Jadi ditandain ya, mahkota dari position paper, crown of the position paper is the solution. Gitu. Itu tentang structure position paper kalian. Contohnya nanti kalian lihat yang patokannya yang Austria tadi aja ya, yang pernah aku kasih. Atau gini, aku kirim contoh yang punya aku pernah bikin juga. Ini aku download, aku taruh di grup. Oke. Oke, itu boleh di-download. Nanti kalau misalkan kalian mau baca-baca atau mau minta versi position paper yang lain, siapa tahu aku ada. Ya, kebetulan aku MUN tuh, aku lupa berapa kalinya, tapi kurang lebih 10. Tapi aku lupa yang delegate berapa, yang nge-chair berapa. Nanti kalau misalkan Kabdur pernah nggak ikut MUN yang council-nya hak asasi manusia? Nah, nanti aku cek. Siapa tahu aku pernah, aku agak lupa soalnya. Oke, ini pertanyaan dari Alice. Kak, boleh minta tolong jelasin buat bagian independent homework-nya nggak? Soalnya agak kurang mudah. Oh, oke. Jadi, yang homework ini, itu kalian bikin, nah ini kalian
kalian bikin position paper yang kayak Austria tadi. Ya, ini aku share screen lagi. Bentar. Nah, kalian bikin kayak gini. Ya, bikin kalian gini. 4 bagian yang tadi, tapi karena Austria ini 3 halaman, kalian bikin 1 halaman aja. Ya, 1 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, mau pakai daftar pustaka kayak gini atau enggak juga nggak apa-apa. Aku cuman pengen lihat strukturnya aja. Ya, itu aja yang penting soalnya. Ya, jadi dibikin kayak gini 1 halaman. Ya, serapi-rapinya mungkin. Ya, tapi sedapatnya aja. Terus apa yang ditulis, Kak? Yang ditulis bebas. Kalian mau bahas migration, kalian mau bahas COVID, kalian mau bahas nuklir, kalian mau bahas apa lagi? Sosial budaya, pendidikan, bebas. Pilih isu apapun yang kalian suka, tapi negaranya harus dikasih tahu juga. Negaranya siapa, bebas. Terserah kalian. Nggak harus Indonesia, nggak harus negara ini, bebas. Yang penting ada negaranya, ada topiknya. Terus disusun 1 halaman seperti ini. Ya. Kak, fontnya berapa, size-nya, Kak, space-nya berapa, terserah kalian. Yang penting 1 halaman. Ya. Kak, paragrafnya berapa, terserah kalian. Yang penting 1 halaman. Gitu ya. Karena aku cuma pengen lihat strukturnya aja. Itu yang perlu dilatih. Yang lain-lainnya mah bisa dilatih nanti. Yang penting kita dasarnya itu dapat. Gitu ya. Itu buat tugasnya. Liz, semoga menjawab. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Sebelum kita tutup. Oh ya, buat kelas berikutnya minggu depan ya. Jadi tenang aja, kalian punya waktu banyak buat ini. Kak, aku kemarin belum ngerjain yang tugas riset. Itu aku baiknya ngerjain yang position paper-nya sekalian, apa aku ngerjain riset dulu? Bebas, seperti biasa bebas. Kalian nggak mau ngerjain yang pertama, tapi langsung ngerjain yang ini juga boleh. Kalian mau ngerjain pertama dulu, kumpulin, terus kerjain lagi yang ini, kumpulin juga boleh, bebas. Ya, pokoknya sebisa kalian aja. Ya, kita santai aja di sini. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Semoga ini ya, semoga paham ya. Jadi ini udah kelas kedua tuh udah mulai agak kompleks ya, karena kan kalian nulis. Jadi fokusnya tuh sekarang nulis. Kalau tadi fokus kemarin tuh fokusnya ngomong, kita fokusnya nulis sekarang. Nanti kelas ketiga simulasi. Nah, simulasi tuh baru mulai fokusnya ngomong lagi. Ya. Simulasinya seperti apa nanti aku kasih tahu. Tapi yang pasti ini bukan kalian nggak langsung MUN langsung gitu enggak. Tapi kalian akan aku contohin, aku yang akan nyontohin simulasinya tuh kayak gimana jalannya. Gitu ya. Oke, any question sebelum aku tutup recordingnya, nanti aku share lagi. Oke, aku mau ngucapin sekali lagi makasih udah mau diganggu hari Minggunya. Kita pengen maksimalin weekend biar kalian enak juga. Nanti next kelas ketiga juga weekend juga, kemungkinan Sabtu atau Minggu nanti aku kasih tahu. Nah, nanti kita bahas tugasnya bareng-bareng situ ya. Kalau tugasnya buat yang berdatang, tugasnya bisa dikirim ke grup boleh, personal chat juga boleh. Nanti aku kasih review based on tugas kalian. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau ngucapin makasih banyak. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih. Sorry kalau tadi aku ada salah kata. Good morning and see you in our next class. Dadah. Makasih ya semuanya ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you, Kak.